Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seperti biasa kajian hati selalu hadir bersama Ahilman. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa kajian hati kali ini hadir dengan tema Kutitipkan niatku pada sepertiga malammu. Masya Allah. Mangga mengenai tentang tema kita di episode kali ini langsung aja buka dengan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kutitipkan niatku pada sepertiga malammu. Di antara waktu terbaik yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah turun ke muka bumi. Kemudian Allah mencari hambanya yang menghadirkan amal soleh dan ibadah terbaik di waktu sepertiga malam terakhir. Apalagi saat kita sedang berada di bulan Ramadan. Selain bulannya adalah bulan yang terbaik, di situ juga ada malam yang ketika malam itu dihadirkan kebaikan, setiap malam Ramadan pasti Allah siapkan pahala terbaik. Maka pertanyaannya, apa saja amalan yang bisa kita hadirkan di sepertiga malam terakhir khususnya di bulan Ramadan yang bisa mengantarkan pahala terbaik? Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat malam yang didirikan setelah kita bangun dari tidur. Maka syarat utama sholat tahajud itu harus ditunaikan setelah kita tidur. Maka ada yang sering bertanya, masih ada yang bertanya, boleh enggak di waktu malam Ramadan itu kita sholat taraweh kemudian malamnya lagi kita sholat tahajud? Boleh, karena taraweh dengan tahajud itu beda. Sholat taraweh itu sholat sunnah khusus yang didirikan di malam Ramadan. Sedangkan sholat tahajud adalah sholat sunnah yang didirikan setelah kita tertidur dan bisa hadir walaupun bukan di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang mendirikan sholat qiyam di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Yang kedua, amalannya adalah sahur. Banyak orang yang menyangka sahur itu cuman makan. Sahur itu cuman minum. Benar prakteknya makan dan minum, tapi lebih dari itu ternyata sahur itu mengundang keberkahan. Fa inna sahura barokah. Sesungguhnya sahur yang kamu hadirkan itu berkah. Maka jangan pernah sepelekan urusan sahur. Kan saya mah kuat gak sahur juga. Saya mah bisa gak sahur juga. Iya, mungkin puasanya kuat, tapi kadang kita lupa. Kita kehilangan berkah yang Allah siapkan di waktu sahur itu. Betul? Maka keberkahan sahur itu nanti mencakup 1, ketenangan hati. 2, kecukupan dalam hidup. 3, biasanya tidak terasa lapar. 4, dibimbing selama puasa itu untuk jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa Ramadan yang lebih besar adalah menjaga hati, menjaga diri, menjaga hawa nafsu, dan itu buah keberkahan
dari sahur yang kita tunaikan. Dan amalan ketiga adalah wafil ashari hum yastagfirun. Dan di waktu sahur perbanyaklah istighfar, minta ampun. Makanya mohon maaf kalau habis sahur jangan tidur lagi. Yang membuat puasa tidak menyehatkan bukan puasanya, tapi kita tidak mengindahkan pola konsumsi terbaik ketika puasa. Jangan pernah lewatkan kesempatan sahur kita karena di dalamnya ada berkah. Di saat itu kita istighfar berarti Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan di saat itu juga Allah angkat setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan menyehatkan tubuh kita selama puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Langsung yuk untuk Bunda yang mau bertanya, angkat Bun tangan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bahar. Saya mungkin dikenal sebagai artis, juga penyanyi dangdut A. Orang biasanya kenal saya Ratu Goyang Patah-Patah. Saya punya masa lalu yang sampai saat ini juga yang membuat saya tuh sedih banget, dan makanya saya datang ke sini. Saya pengen curhat sama AA supaya hati saya tenang. Di awal karir saya tahun 2000, saya kehilangan seorang papa yang menjadi panutan saya. Dan karena kehidupan yang saya harus berjuang, karena saya dari umur 6 tahun saya sudah menghidupi semua keluarga saya dengan berdagang. Dari kecil saya pulang sekolah. Saya pulang sekolah tuh saya harus ngelewatin pasar dan saya belanja di pasar untuk jualan sore. Malam maghrib saya ngaji, setelah sholat isya jam 9 malam saya tidur, pagi saya harus sekolah dan berdagang lagi. Begitu kehidupan saya. Jadi saya senang sekali ketika saya jadi artis tahun 2000, tapi saya harus kehilangan papa saya. Saya senang sekali karena kebanggaan buat papa saya, karena papa saya lagi meninggal itu pertama kali album saya keluar itu beliau meninggal di rumah sakit, ada kaset yang masih di sakunya papa saya. Jadi mungkin papa saya pengen saya jadi artis sehingga doa papa saya itu terkabul. Ketika tahun 2023 saya sempat jadi seorang artis yang sangat terkenal. Tapi cobaan muncul ketika saya terkenal. Saya pernah dijulukin seorang ibu yang menelantarkan anak, meninggalkan anak saya. Padahal kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu. Kejadian yang sebenarnya itu saya ada kontrak. Itu saya memang gak boleh ngaku kalau saya sudah menikah, apalagi punya anak. Loh. Tapi sebenarnya anak itu sebenarnya saya nafkahi. Walaupun papanya sudah beristri lagi, sudah punya anak-anak dari istrinya yang lain, itu saya tetap menafkahi anak saya beserta istrinya, beserta mantan suami saya, semuanya saya nafkahi. Jadi saya sedih sekali, sampai sekarang orang masih mencap saya itu ibu yang menelantarkan anak. Dan itu membuat saya tuh sedih sampai saat ini karena saya tidak demikian. Setelah anak saya dewasa, saya diuji lagi dengan perjodohan anak saya yang Juwita. Karena ini jodohnya yang sekarang itu dari lingkungan saya dan saya tahu banget dia. Jadi saya tidak merestui waktu itu. Dan di situ saya berkonflik dengan anak saya sendiri. Dan di situ
saya merasa justru kehilangan anak saya karena egoisnya saya sebagai seorang ibu. Biasanya kan orang tua itu egois ya, merasa dirinya paling benar tanpa harus memikirkan kalau si anak ini juga punya keinginan sendiri. Dan akhirnya saya sadar sebagai seorang ibu saya menurunkan ego saya untuk meminta maaf kepada anak saya. Setelah saya berhasil menurunkan ego saya tidak berkonflik lagi sama anak saya dicoba lagi ujian saya dengan omongan-omongan masyarakat yang sekarang ini. Banyak yang saya dengar kalau saya seorang ibu yang menikahi anak angkat saya. Padahal itu semua tidak benar, Anak angkat saya sampai saat ini masih tetap sama saya dan menjadi anak saya sampai saya mati. Dan orang yang digosipkan itu saya baru kenal, itu bukan anak angkat saya. Itu orang yang baru saya kenal 2 tahun. Dan saya difitnah memacari dan menikahi anak angkat saya. Dan saya merasa, kok saya jadi wanita kayaknya, kok di pikiran orang saya ini wanita banget, sedih banget saya. Suatu saat saya menerima seorang lelaki yang melamar saya dan perkenalannya sangat singkat, 2 minggu. Setelah 9 tahun saya menjanda, setelah 9 tahun saya sendiri, akhirnya saya menikah kemarin tanggal 15 Agustus 2025. Perkenalan kita cuma 2 minggu, karena apa? Karena keluarga saya tidak mau saya berbuat dosa gitu. Kan Jadi pacar maunya saya yang datang pasti-pasti ke rumah ya. Jadi kata keluarga saya, ya udah kalau emang mau serius ya udah lamar aja, nikah aja. Akhirnya kita menikah gitu. Dan pertanyaan saya, kenapa sih stigma negatif itu, pemikiran negatif itu, buruk itu kepada wanita yang punya pasangan lebih muda? Yang kedua, saya mau tanya, apa ganjaran atau hukuman untuk orang yang menfitnah kita? Padahal orang itu nggak tahu. Iya, nggak tahu yang sebenarnya. Bunda, kadang cara Allah menguatkan hatimu dengan memberikan beban yang lebih besar terhadap dirimu. Dan ingat ya, kadang Allah mematahkan hati manusia karena biasanya di balik patahan-patahan hati itu ada cahaya yang Allah titipkan di dalamnya. Maka ini catatan ya. Image orang mau mandang kita apa, mau bilang kita apa, mau anggap kita apa, gak ada apa-apanya kalau kita selama ini terus deket sama Allah. Maka Kak Anissa Bahar, cuma nitip satu, jangan pernah tinggalin Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Dan perbaiki hubunganmu sama Allah. Dan ingat, kadang kita harus muhasabah diri juga. Kenapa image itu bisa muncul sebegitunya sama kita? Mungkin juga karena ada perbuatan kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu sekalian kecuali disebabkan karena dosa yang kamu lakukan. Jadi sekarang Kak Anissa gak usah khawatir. Orang menghinamu, dosamu dihapuskan sama Allah. Orang memfitnahmu, derajatmu sedang diangkat sama Allah. Orang mencibirmu, Allah sedang membersihkan hatimu. Makanya jangan benci, jangan dendam, jangan dengki sama orang. Belajar minta maaf kalau nyakitin orang. Belajar memaafkan kalau disakiti. Izin sama anak, yuk perbaiki lagi hubungannya. Jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan pelan-pelan. Kalau ibu tuh tidak bermaksud seperti itu karena kondisinya begini. Insya Allah. Dan sekarang kakak punya pasangan yang berondong, gak usah khawatir. Selama dia sayang sama kita, selama dia cinta sama kita,
selama dia bertanggung jawab terhadap kita, betul? Betul. Bukankah kalau kita lihat potret rumah tangga Nabi Muhammad SAW, bukankah ketika Nabi menikah usia Nabi 25 tahun dan usia Bunda Khadijah 40 tahun? Betul? Pernikahan bukan tentang siapa yang lebih tua, bukan tentang siapa yang lebih muda, bukan. Tentang siapa yang mau bersama berjalan dalam kebaikan. Karena dewasa, bukan karena umur. Setuju nggak? Setuju. Ada yang umurnya udah lanjut tapi nggak dewasa, ada tidak? Banyak. Tapi yang ada usianya masih muda tapi terlihat dewasa, ada? Banyak. Dewasa itu dibentuk karena pengalaman dan hikmah yang Allah titipkan dalam kehidupan. Maka Kak Anissa selama yang ini baik-baik saja, gak usah khawatir. Makanya nanti nextnya sudah ini yang terakhir. Amin. Setiap air mata yang kita teteskan karena rasa sakit yang kita rasakan. Maka di saat itu kalau kita ingat sama Allah, muhasabah sama Allah, maka semua fitnahan itu, hinaan itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Amin, amin. Kadang pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Betul? Betul. Hinaan orang makin banyak, jangan ditatap sebagai sesuatu yang buruk untuk kita. Tapi mungkin itu cara Allah agar membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Amin. Bukankah tanpa sadar doa kita lebih khusyuk, sujud kita lebih lama, doa kita lebih panjang ketika ada ujian yang datang? Betul? Betul. Maka jelas kalau orang yang memfitnah dosanya besar sekali. Bahkan dosa fitnah itu dosa yang akan jadi dosa jariah. Kenapa? Kita fitnah seseorang. Mohon maaf, kita minta maaf ke dia. Dia maafin kita. Tapi selama berita itu menyebar, bohong, dan masih banyak orang yang memberitakan itu, maka dosanya mengalir untuk kita. Yang pertama kali menebar fitnah itu untuk kita. Maka Kak Anissa, kalau dunia tak cukup membuatmu bahagia dengan semua cerita, tuntutlah nanti di akhirat atas setiap rasa sakit yang kamu rasakan. Jangan pernah anggap Allah tidak tahu. Jangan pernah anggap Allah tidak lihat. Jangan pernah anggap Allah tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Allah tahu, Allah lihat, Allah rasakan. Belajar melapangkan hati. Siapapun yang suka fitnah orang, tobat, minta ampun. Karena dosanya sangat besar. Aku berharap anak-anak aku bahagia dan menyayangi aku sampai nanti aku tutup usia. Dan mama sayang banget sama kalian semua. Anak-anak mama yang mama lahirkan maupun yang bukan mama lahirkan dari rahim mama gitu. Mama sayang banget sama kalian. Aku lega banget ya, lega banget aku tadi bisa cerita dan air mata terus aja ngalir tanpa bisa terbendung gitu. Dan aku merasa lega, sedikit lega, terobati. Setidaknya di kajian hati ini pertama kali aku curhat tentang kejadian yang sebenarnya.